Lautaro Martinez terus menorehkan prestasi gemilang bersama Inter Milan. Setelah mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak klub di Liga Champions, penyerang asal Argentina itu kini membidik pencapaian baru di Serie A. Menurut laporan Opta, Lautaro berpeluang meraih kemenangan ke-150 di kompetisi kasta tertinggi Italia. Kesempatan tersebut bisa terwujud dalam laga Inter Milan melawan Monza, yang akan berlangsung besok. Tim asuhan Simone Inzaghi dituntut meraih poin penuh dalam pertandingan ini, mengingat Monza saat ini berada di dasar klasemen. Sejak bergabung dengan Inter Milan, Jan Aurel Bisek langsung menunjukkan potensinya di lapangan. Namun, satu masalah kecil muncul, bagaimana cara memanggilnya, mengingat Inter juga memiliki Jan Sommer. Akhirnya, B asal Jerman itu akrab disapa Bis, julukan yang kini banyak digunakan oleh para penggemar Nerazzurri di Milan. Dalam wawancaranya dengan Sport Bild, Bisek mengungkapkan bagaimana Inter, di bawah arahan Simone Inzaghi, menaruh perhatian besar pada aspek pertahanan. Kami banyak melatih pertahanan, dan pelatih sangat fokus pada itu. Semua pemain, termasuk gelandang dan penyerang, memiliki tanggung jawab untuk bertahan. Bagi kami, kebobolan satu gol adalah hal yang harus dihindari. Menang 1-0 sudah menjadi hasil yang luar biasa, ujarnya. Selain solid dalam bertahan, Bisek juga menegaskan bahwa Inter adalah tim yang sangat kuat secara keseluruhan. Kami tidak ragu akan kemampuan kami. Kami bisa menghadapi siapapun. Namun, persaingan di antara 7 atau 8 tim terbaik Eropa saat ini sangat ketat, tambahnya. Meski kini mulai dikenal luas, perjalanan Bisek menuju panggung utama tidaklah mudah. Untuk waktu yang lama, saya hampir tidak diperhitungkan. Sekarang saya telah membangun karir saya, dan itu yang terpenting bagi saya. Sorotan media hanyalah hal sekunder, kata mantan pemain Aarhus tersebut. Bisek juga berbicara tentang peluangnya di tim nasional Jerman. Meskipun sebelumnya telah berbicara dengan pelatih Julian Nagelsmann, ia mengaku belum ada komunikasi lanjutan. Saya sangat senang mendapatkan panggilan itu adalah tanda penghormatan yang besar. Saya berharap bisa menjadi pilihan utama bagi tim nasional di masa depan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, katanya. Saat ini, dengan nilai pasar mencapai 30 juta euro menurut Transfermarkt, Bisek menjadi pemain Jerman paling berharga yang belum mendapat panggilan ke timnas senior. Namun, ia tidak terlalu terobsesi dengan angka tersebut. Yang terpenting adalah apa yang bisa saya tunjukkan di lapangan, tegasnya. Menutup wawancara, Bisek memastikan komitmennya untuk bertahan di Inter Milan, meskipun ada ketertarikan dari klub Liga Inggris. Jika saya tidak 100% yakin ingin tetap di sini, saya tidak akan memperpanjang kontrak saya hingga 2029. Jika melihat situasi sepak bola saat ini, tidak banyak tempat yang lebih baik untuk bermain daripada di Inter. Saya senang berada di sini, pungkasnya. Inter Milan semakin dekat dengan tiket perempat final Liga Champions setelah kemenangan penting atas Feyenoord. Namun, duel belum usai karena mereka masih harus menghadapi leg kedua di San Siro pada Rabu mendatang. Legenda sepak bola Italia, Alessandro Del Piero, turut mengomentari performa Nerazzurri dalam laga tersebut. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, Del Piero menilai bahwa kekuatan dan disiplin taktis Inter menjadi kunci kemenangan. Kekokohan di Liga Champions itu sangat penting. Inter mampu bermain solid di sisi kiri meski ada beberapa absensi. Namun, secara keseluruhan, ini bukanlah pertandingan yang luar biasa. Feyenoord juga tidak mendapat banyak peluang karena Inter menutup ruang dengan baik. Meski begitu, saya melihat Inter masih kurang energi dan ritme permainan. Namun pada akhirnya, mereka tetap menang di kandang lawan, dan itu yang terpenting, ujar Del Piero. Inter kini tinggal selangkah lagi menuju babak 8 besar, dengan modal kemenangan di leg pertama yang bisa menjadi keuntungan besar di hadapan para pendukung mereka di San Siro. Pertanyaan mengenai peluang Inter Milan meraih treble musim ini masih menjadi perdebatan. Massimo Orlando, dalam wawancaranya dengan TMW Radio, menilai bahwa Nerazzurri seharusnya tidak ragu untuk mengejar 3 gelar sekaligus. Terlepas dari bagaimana kata-kata Inzaghi diinterpretasikan, saya tidak melihat alasan mengapa Inter tidak bisa bertaruh pada treble. Para penggemar pasti antusias dengan kemungkinan ini. Bagaimana mungkin mereka menyerah sekarang? Saya yakin mereka setidaknya bisa memenangkan satu kompetisi, ujar Orlando. Selain membahas Inter,
Orlando juga menyoroti laga antara Juventus dan Atalanta. Menurutnya, Atalanta sedang mengalami kendala fisik dan performa yang kurang stabil. Di sisi lain, Juventus memiliki semangat tambahan setelah kemenangan atas Empoli. Jika Bianconeri mampu meraih kemenangan, mereka bisa semakin menekan Inter dan Napoli dalam persaingan papan atas Serie A. Komentar Simone Inzaghi tentang peluang Inter Milan meraih treble tidak luput dari perhatian pelatih AC Milan, Sergio Conceição. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Lecce, Conceição menegaskan bahwa timnya juga masih memiliki peluang untuk meraih 2 trofi, meskipun musim ini diwarnai berbagai tantangan. Mencapai Liga Champions? Sejak saya tiba di sini, setiap pertandingan selalu menentukan. Kami tidak boleh berpikir terlalu jauh ke depan. Saat ini, kami memiliki 13 pertandingan yang harus dijalani, 11 di Liga dan 2 di Coppa Italia. Inzaghi mengatakan mereka bisa memenangkan treble, tetapi kami juga bisa memenangkan 2 trofi, bahkan di musim yang sulit, ujar Conceição. Setelah sukses menaturalisasi Matteo Retegui, Italia kini mengincar talenta muda lainnya dari Argentina, yakni Santiago Castro. Menurut laporan TC Sports, penyerang Bologna yang juga menjadi target transfer Inter Milan itu sangat dihargai oleh pelatih tim nasional Italia, Luciano Spalletti. Spalletti dikabarkan siap mengambil langkah konkret untuk menaturalisasi Castro agar bisa memperkuat Gli Azzurri. Namun, di sisi lain, Argentina tak ingin kehilangan pemain berbakatnya. Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, telah memasukkan nama Castro dalam daftar prapanggilan untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan Uruguay dan Brasil. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain masih bisa berpindah tim nasional selama belum memainkan lebih dari 3 pertandingan bersama tim senior negara yang pertama kali memanggilnya. Selain itu, semua laga tersebut harus berlangsung sebelum sang pemain berusia 21 tahun. Dengan aturan ini, peluang Castro untuk memilih antara Argentina dan Italia masih terbuka, tergantung pada keputusan yang akan diambilnya dalam waktu dekat. Mantan kiper Inter Milan, Andre Onana, mengenang kembali pengalamannya selama berseragam Nerazzurri. Meski hanya semusim membela Inter, ia merasa seperti sudah berada di sana selama 1 dekade karena begitu eratnya hubungan di dalam tim. Saya hanya di sana selama 1 tahun, tetapi rasanya seperti 10 tahun, ujar Onana. Ia menggambarkan suasana ruang ganti Inter sebagai tempat yang penuh canda tawa dan kebersamaan. Ruang ganti kami seperti disko, tambahnya. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Onana adalah saat ia dikenai denda oleh rekan setimnya, Denzel Dumfries. Suatu hari saya datang tepat waktu untuk latihan, tetapi Denzel bilang saya terlambat, jadi saya tetap harus membayar denda. Dan dendanya sangat besar. Mereka bercanda menyuruh saya membeli 35 iPhone karena katanya denda harus diberikan untuk semua orang, kenangnya sambil tertawa. Onana juga mengungkapkan bahwa keterlambatan merupakan salah satu hal yang paling tidak disukai di Inter, karena dianggap sebagai bentuk kurangnya rasa hormat. Datang terlambat adalah sesuatu yang sangat mereka benci, tegasnya.